Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bertafakkur tentang salah satu makhluk dari makhluk Allah, yaitu onta ya. Onta yang merupakan hewan yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga paling sering disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ghashiyah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Tidak mereka melihat kepada langit bagaimana kepada gunung bagaimana dipancangkan oleh Allah, kepada langit bagaimana ditinggikan, dan tidaklah mereka lihat kepada bumi bagaimana didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah buka dalam seruan tersebut, Allah mengatakan afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Lihatlah kepada onta bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syuraih Al-Qadhi ketika membaca surat ayat ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan, maka dia mengatakan ukhruju bina nanzur ila al-ibil kaifa khuliqat. Marilah kita keluar, kita lihat onta bagaimana diciptakan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah memerintahkan kita melihat tentang penciptaan onta yang menakjubkan, akan menambah keimanan pada diri kita ya. Ini makhluk yang ajib, yang menakjubkan. Tentu yang lebih menakjubkanlah yang menciptakannya. Dari sini, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hewan onta, ya, hewan onta yang disebut dalam Al-Quran, ya, dan juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaan onta? Onta memiliki keistimewaan, ya, di antaranya adalah paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dengan nama yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian di antara keistimewaan onta adalah hewan yang penuh manfaat. Nanti akan kita jelaskan. Yang tidak ditemukan pada hewan-hewan yang lain. Tidak ditemukan pada hewan yang lain. Tidak terkumpul, ya. Pada hewan-hewan yang lain. Kemudian dia adalah harta orang Arab yang paling bernilai. Orang Arab ketika itu, ya, ketika itu yang paling bernilai. Baik, adapun dalam Al-Quran, tentu dalam sunnah lebih banyak lagi, tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan onta dengan berbagai macam nama, ya, dan banyaknya nama menunjukkan akan agungnya sesuatu. Seperti pedang, ya, pedang dalam bahasa Arab kata Al-Qurtubi rahimahullah sampai 500 ungkapan untuk mengungkapkan pedang, saif, muhannad, apalah, khanjar lah, apalah, banyak sampai 500 nama yang menunjukkan pedang tersebut agung. Onta demikian juga karena dia hewan yang menarik, maka namanya juga banyak ya. Di antaranya Allah sebutkan adalah ibil, ada al-air, kemudian ada naqah, kemudian ada jamal ya, nama-nama onta. Di antaranya Allah sebutkan dengan nama al-ibil. Al-ibil. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Allah sebut ibil. Ibil juga onta ya. Ibil juga adalah onta. Kemudian di antaranya misalnya an-naqah ya. An-naqah. Maka onta betina, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadhihi naqatullahi lakum ayah. Seperti Allah berbicara tentang ontanya Nabi Saleh, kata Allah, inilah onta Allah adalah sebagai mukjizat bagi kalian, tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ontanya Nabi Saleh sudah sering kita sampaikan dalam kisah kaum Tsamud. Kemudian disebut juga dengan al-ir. Al-ir adalah onta yang membawa angkutan. Seperti dalam surat Yusuf kata Allah Subhanahu wa taala, fa'adzana mu'adzdhinun ayyatuhal iru innakum lasarikun ya. Ketika ayyatuhal ir Al-Quran Allah sebutkan ya. Kemudian di antaranya juga nama unta adalah al-ba'ir ya. Di antaranya al-ba'ir. Ini juga artinya unta ya. Himlu ba'ir ya. Dalam Al-Quran dalam surat Yusuf juga disebutkan waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Himlu ba'ir. Barang siapa yang bisa mendatangkan piala raja, maka dia akan mendapatkan suketan yang diangkat di atas unta. Himlu ba'ir. Jadi ba'ir adalah juga maknanya unta di sini dalam Al-Quran. Kemudian juga misalnya al-jamal. Al-jamal juga unta ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. La tufattahu abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong dengan ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Di sini Allah mengungkapkan kemustahilan orang yang musyrik, yang kafir tidak bakalan masuk surga. Kapan bisa masuk surga? Bisa. Kalau ada onta bisa masuk lubang jarum. Lubang jarum adalah lubang yang sangat kecil, onta adalah hewan paling besar di situ ya. Kalau karena nggak ada gajah di Jazirah Arab. Jadi onta yang paling gede, hewan paling gede adalah onta. Ya, kalau onta bisa masuk lubang jarum, maka orang kafir bisa masuk surga, dan mustahil karena mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini contoh Allah sebutkan tentang al-jamal ya. Kemudian juga misalnya Allah mengatakan al-budun, di antara juga misalnya al-him. Al-him juga nama unta. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Waqiah, wa syaribuna syurbal him. Hadza nuzulhum yaumaddin. Kata Allah tentang penghuni neraka minum seperti unta. Seperti minumnya unta. Artinya minum banyak tapi enggak, unta kan minum sangat banyak. Jadi mereka minum enggak selesai-selesai minumnya, kehausan. Air minum tersebut tidak akan menghilangkan rasa dahaga mereka. Apalagi kalau mereka minum air panas, justru air panas tersebut akan mencabik-cabik usus-usus mereka. Al-him juga adalah unta, wasyaribuna syurbal him. Ya. Kemudian di antara unta disebut juga al-isyar dalam Al-Quran. Al-isyar. Al-isyar artinya unta yang sudah mengandung, yang usia kandungannya 10 bulan. Usia kandungannya 10 bulan. Ini adalah hewan yang sangat dinanti-nanti karena sebentar lagi melahirkan. Sebentar lagi akan keluar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza al-isyaru uttilat."
ketika onta-onta yang sudah mengandung 10 bulan ditinggalkan. Itu ketika hari kiamat. Ya, ketika hari kiamat, onta ini harta yang sangat disenangi oleh orang Arab. Namun ketika hari kiamat mereka tinggalkan karena hari tersebut sangat dahsyat. Karena hari tersebut sangat dahsyat. Kemudian di antaranya Allah menyebut al-budan. Ya. Al-budan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal budada ja'alna lakum min sya'airillah. Kami jadikan onta sebagai syiar-syiar Allah ya untuk disembelih. Untuk disembelih pada hari korban, ketika haji. Onta adalah termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan badanah. Badanah seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di hari Jumat atal masjid fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang pergi ke masjid hari Jumat di waktu yang pertama seakan-akan dia berkorban dengan onta. Ya, barang siapa yang fi sa'ati tsaniyah pada waktu yang kedua faka'annama qarraba baqarah, seperti dia berkorban seekor sapi. Tapi Rasulullah sebutkan al-badanah, yaitu onta. Orang yang datang pagi-pagi di masjid, misalnya hari Jumat jam 9, mungkin jam 8, jam 9 sudah di masjid, maka dia seperti menyembelih, seperti berkorban seekor onta. Kita di Indonesia korban onta nggak bisa ya, karena ontanya nggak ada ya. Ontanya nggak ada ya. Kemudian di antaranya juga Allah namakan dengan al-an'am. Ya, al-an'am secara umum al-an'am adalah hewan ternak. Ya. Dia tapi yang paling sering disebut adalah tentang onta ya. Ya. Onta. Mimma amilat aidina an'aman wa hum laha malikun. Allah sebut al-an'am, tapi al-an'am mencakup onta, mencakup kambing, mencakup sapi, tapi sering al-an'am maksudnya adalah onta. Sering maksudnya adalah onta. Kemudian juga yang terakhir, Allah sebutkan onta dengan berbagai macam bentuknya yang dijadikan sarana kesyirikan oleh kaum musyrikin Arab. Ya. Allah mengatakan, dalam surat Al-Maidah, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna Allahil kadhib. Allah mengatakan Allah tidak pernah mensyariatkan namanya bahirah, sa'imah, wasilah, ham. Ini nama-nama onta yang merupakan istilah yang dibuat oleh orang-orang musyrikin dahulu untuk dikeramatkan. Ini onta-onta yang dikeramatkan kaum musyrikin. Onta-onta yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin. Jadi ada sebab-sebabnya. Ada yang mengatakan bahira atau sa'ibah wala wasilah. Ini di antaranya misalnya ada onta yang melahirkan betina melulu sampai 10 kali. Ini tidak boleh lagi ditunggangi. Ini spesial, 10 kali mengandung betina melulu. Ya, ini kan kalau betina melulu cepat berkembang karena ada betinanya, nanti akan berkembang onta-onta mereka sehingga diistimewakan, dikeramatkan. Lihat, ternyata nama onta banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, saya hitung ya. Al-ibil 1. Mungkin ada yang luput, saya nggak tahu juga. 1, naqah 2, 3 al-ir, al-ba'ir 4, al-jamal 5, al-him 6, al-isyar 7, al-budun 8, al-am 9. Ini 10, 11, 12, 13. Ya. Jadi ada berbagai macam nama onta dalam Al-Qur'an. Jadi makanya hewan yang paling sering disebutin adalah onta. Ini keistimewaan paling banyak di dalam Al-Quran dengan nama yang berbeda-beda. Tapi hewan ini memiliki manfaat yang tidak yang tidak dimiliki oleh yang lain. Walahum fiha manafi wa masyarib. Ya. Mereka hewan onta punya manfaat-manfaat. Di antaranya manfaat tersebut yang tidak dimiliki oleh yang lain, dia mengumpulkan 4 manfaat. Langsung mengumpulkan 4 manfaat. 4 atau 5, kita lihat manfaat. Yang pertama adalah dia diminum susunya, halubah, diminum susunya.
Ya. Ada hewan dimakan tapi nggak ada susunya. Contohnya contohnya ayam, nggak ada susu ayam ya. Dimakan tapi nggak ada susunya ya. Kalau kambing ada, diminum susunya. Selain itu diminum susunya, kemudian dia dimakan dagingnya. Ya. Kemudian dimakan dagingnya, kemudian juga di antaranya adalah menjadi untuk ngangkat barang, angkutan barang. Kemudian untuk tunggangan. Untuk tunggangan ya. Dagingnya dimakan, diminum susunya untuk angkutan barang, untuk angkutan barang. Kemudian lihat, ini diantara tidak ada hewan yang mengumpulkan 4 perkara ini, tidak ada. Kuda untuk tunggangan, tapi nggak ada susu. Kuda kemudian juga untuk angkut barang enggak, untuk angkut barang enggak ya. Himar enggak diminum susunya. Angkutan himar diangkut barang, dia ngangkut barang himar, tapi tidak dimakan dagingnya, tidak diminum susunya. Ya, himar tidak dimakan dagingnya ya. Sapi dia mungkin bisa angkat barang, mungkin wallahu alam ya. Dimakan dagingnya tapi tidak bisa untuk perjalanan jauh sapi. Nggak bisa ya. Yang mengumpulkan 4 fungsi ini cumalah onta. Lihat, untuk angkat barang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hewan onta mengangkat barang kalian ke tempat yang jauh. Seandainya kalian angkat tentu dengan kondisi yang sangat sulit, tapi onta bisa angkat barang. Di antara menakjubkan onta, mau angkat barang dia duduk dulu baru ditaruh barangnya. Jadi onta duduk dulu, baru lantas diletakkan barang. Lalu dia berdiri. Ini menakjubkan ya. Kalau kuda antum suruh duduk dulu dia nggak bangun-bangun lagi. Himar suruh duduk dulu, taruh barang nggak bisa berdiri. Onta dia duduk, taruh barang dia bisa berdiri. Ya, dia bisa berdiri ya. Dia angkat barang sampai jauh-jauh, dia bisa angkat ratusan kilo. Onta jadi dan bisa jalan dalam kondisi yang sangat jauh ya, sangat jauh. Untuk tunggangan sungguh menakjubkan untuk tunggangan ya. Onta bisa dibikin haudaj ya. Keistimewaannya pertama bisa dipasang haudaj. Al-haudaj apa bahasa Indonesia? Keranda ya. Ya. Untuk putri-putri, raja, putri bisa taruh di atas onta, diletakkan semacam keranda, dibikin sitar tertutup, dia bisa duduk santai di situ, dibuat duduk, bisa tiduran di situ. Di atas haudaj ya. Dan itu tidak ada di hewan lain. Kuda nggak mungkin dibikin kayak gitu. Onta bisa dibikin di rumah-rumahan gampangannya, rumah-rumahan di atas punuknya kemudian bisa santai di situ, namanya haudaj ya. Kemudian dinaiki bisa turun dulu ya. Bisa turun dulu untuk dinaiki. Bisa turun dulu untuk dinaiki. Gak ada hewan seperti ini. Kuda mana kuda? Kita disuruh duduk dulu, kalau kita enggak. Kita yang loncat naik kuda. Baru naik. Himar juga demikian. Adapun duduk dulu, kemudian cuma onta. Dia duduk dulu, naik, baru kemudian dia naik. Luar biasa. Ya. Ini namanya apa namanya? Keistimewaan onta ya. Makanya ketika sebagian ulama menyebutkan tentang firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namarikum masfuf wa zarabiyyun mabthusa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ketika Allah menyebut tentang fi jannatin 'aliyah, Allah sebutkan tentang bagaimana penghuni surga mereka berada di atas surga yang tinggi. Kemudian di surga tersebut sururum marfu'ah, dipan-dipan yang tinggi, dipan-dipan yang ditinggikan ya. Mungkin sebagian ulama ketika orang Arab mendengar dipan-dipan yang tinggi, mungkin mereka kan zaman dulu, zaman aslinya zaman primitif dahulu. Gimana cara naik dipan yang tinggi?
Maka Allah seakan-akan kasih gambaran sederhana. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Onta itu tinggi, tapi kalian bisa naik gimana caranya? Dia duduk dulu, kemudian dia naik. Maka kalau di dunia saja kalian bisa naik sesuatu yang tinggi, karena duduk dulu baru naik, baru kemudian dia tinggi, apalagi di surga semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia satu-satunya hewan yang kalau mau dinaiki turun dulu. Sapi mana bisa begitu? Dulu naik dulu enggak, ya kita yang loncat, kuda kita yang loncat, himar kita yang naik di atasnya. Onta enggak, dia turun dulu, kita manjat, setelah kita naik baru dia ke atas. Luar biasa. Ini keistimewaannya, enak untuk tunggangan. Kemudian onta di antara kelebihannya, ya, antum bisa sambil tidur, ya, antum bisa tidur di atas onta. Ontanya tahu jalan, dia pakai apa namanya? Dia pakai GPS ya. Kalau kuda ya enggak lah, kamu tidur jatuh. Kalau onta enggak, santai tidur, pasang keranda tidur, ontanya jalan sendiri menuju ke tempat tujuan ya. Apa namanya? Onta. Makanya onta disebut dengan safinatus sahra. Onta disebut dengan safinatu as-sahra. Kapal padang pasir. Ialah onta. Onta, kapal padang pasir. Nah, 4 keistimewaan ini tidak akan didapatkan pada hewan yang lain. Yang mengumpulkan 4 keistimewaan ini cuma onta ya. Kemudian onta adalah hartanya orang Arab ketika itu yang paling bernilai. Di antara dalil akan hal ini Nabi SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, di antara nama unta adalah na'am ya. Allah memberi petunjuk kepadamu, Allah memberi petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau wahai Ali bin Abi Thalib itu lebih baik daripada unta merah, daripada unta yang putih. Maksudnya ini dijadikan yudrab bihi mathal, dijadikan sebagai perumpamaan karena hewan tersebut adalah hewan yang sangat bernilai bagi orang Arab. Mereka punya unta, mereka senang dan itu apalagi unta putih ya. Bahkan lebih baik pahala yang Allah berikan kepada engkau karena dengan sebab engkau orang dapat hidayah lebih baik daripada unta merah. Ya, kalau orang sekarang mungkin mobil mewah berwarna merah ya mungkin ya. Tapi kalau dulu unta adalah itu harta yang paling bernilai. Demikian juga dalam Al-Quran Allah mengatakan, sudah kita singgung tadi dalam surat Takwir, wa idzal isyaru utilat. Ketika onta-onta yang mau melahirkan ditinggalkan. Ya, onta disebut di sini sebagai gambaran akan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Ketika hari kiamat, orang sudah tidak sibuk dengan harta. Ada yang punya rumah, ada yang punya mobil, ada yang punya, dia akan tinggalkan semuanya. Yang penting dia karena saking takutnya. Sampai seorang yang sedang menunggu ontanya melahirkan, dan itu adalah harta yang mereka, apalagi orang Arab zaman dahulu, mereka sangat menantikan lahirnya bayi onta, berarti tambah harta lagi. Ya, ternyata ketika tiba hari kiamat, ditinggalkan semuanya karena tidak ada yang peduli dengan dengan harta yang mewah tersebut. Tapi setelah ini kita akan sebutkan tentang keajaiban bentuk fisik onta. Tolong dihapus sedikit, tentunya tidak banyak. Baik, ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Onta adalah hewan yang menakjubkan dari sisi fisiknya pun menakjubkan ya. Di antaranya hewan tersebut sangat besar ya. Sangat besar dan sangat kuat ya. Kalau undang orang bisa langsung mati ya. Undang orang bisa langsung mati. Kalau dia ngamuk luar biasa ya. Kalau onta sudah bertengkar di antara mereka luar biasa. Tapi ada dulu video klip saya pernah lihat zaman saya kuliah. Onta bertengkar, ada yang mau misahin malah celaka karena unta tersebut ngamuk ya. Tapi begitu besarnya hewan tersebut, begitu kuat badannya, tapi dia tunduk kepada manusia. Bahkan anak kecil yang naik, anak kecil nyuruh mukul-mukulin unta tersebut, ya unta tersebut jalan aja. Padahal anak kecil kalau diinjak unta selesai urusan, ya masalah. Tetapi subhanallah, meskipun unta begitu besar dan kuat, anak kecil yang ngurusin dia
dia tunduk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Yasin, dia berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun." Tidakkah mereka melihat bagaimana kami telah ciptakan bagi mereka ya binatang ternak, di antaranya onta, ya. Fahum laha malikun, dan mereka memiliki onta tersebut. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan hewan-hewan tersebut, di antaranya onta tersebut kami tundukkan onta tersebut bagi mereka, di antaranya bisa digunakan untuk ditunggangan, di antaranya untuk apa? Dimakan. Walahum fiha manafi' wa masyarib afala yashkurun. Dan pada hewan tersebut ada manfaat dan juga ada minuman-minuman, afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur. Jadi memang Allah tundukkan unta tersebut itu besar tapi mudah ditundukkan. Allah juga menyebutkan ya tadi wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, ya. Lakum fiha khair fadhkuru ismallaha 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani' wal mu'tar. Kata Allah, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan onta-onta tersebut kepada kalian agar kalian bersyukur. Dan kalau disembelih sangat mudah, dia berdiri di fadhkuru ismallaha 'alaiha shawaf. Jadi disembelih dalam kondisi berdiri di nahar, di video klip banyak di YouTube, tinggal dipotong kemudian jatuhlah dia. Ya, dia tidak marah, dia tidak tidak liar ya, tidak buas, padahal dia kalau mau buas bisa aja. Tapi onta wajahnya menyejukkan ya. tidak wajah buas ya. Intinya Allah tundukkan hewan tersebut. Bahkan Allah mengatakan walahum fiha manafi'u wa masyarib, bahwasanya di sana ada banyak manfaat dan banyak minuman-minuman yang bisa didapatkan dari onta. Tapi apa keistimewaan tubuh onta, keajaiban onta. Allah mengatakan afala yanzur ilal ibli kaifa khuliqat. Kata Allah, ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan. Di antara keistimewaan onta ya, bisa hidup pada cuaca 50 derajat Celcius ya, tanpa makan dan minum selama 2 minggu. Ini onta hebat ya, dia bisa hidup pada cuaca 50 derajat tanpa makan dan minum ya. Bahkan kuat meskipun kehilangan ya, bahkan kuat, tetap kuat meski kehilangan 25% cairan tubuh ya. Sebutkan kalau hewan yang lain cuma 12% maka meninggal ya. Allah alam bisawab ya. Kemudian di antaranya dia punya sanam ya. Punya punuk. Punuk ini katanya bisa sampai 100-200 kilo beratnya. Isinya apa? Yang isinya cadangan makanan. Minyak ya. Duhun yang merupakan cadangan makanan. Artinya kalau onta tidak dikasih makan, itu minyak bisa diproses oleh onta, kemudian akhirnya menjadi makanan bagi dia dan minuman bagi dia ya. Bahkan disebutkan onta ya. Onta bisa ya, dalam kondisi tertentu bisa minum air laut. Memang tidak ada yang bisa minum air laut ya, kecuali mungkin ikan di lautan ya. Tapi kalau hewan darat minum air laut, saya rasa tidak bisa. Onta memiliki kemampuan untuk minum tersebut. Kemudian di antara keistimewaan onta ya, bahwasanya onta lehernya menakjubkan, yang panjang. Fungsinya semacam dongkrak. Dongkrak. Karenanya bisa diberikan tumpangan, karenanya bisa diberi muatan dalam kondisi duduk, menderum.
Jadi onta ketika dia duduk dikasih muatan banyak. Ketika dia berdiri, apa yang naik dulu? Kepalanya dulu. Setelah kepalanya baru kemudian dia dongkrak naik ke atas. Kondisi kepalanya di atas seperti dongkrak mampu untuk mengangkat hewan tersebut, barang-barang ya. Jadi itu tidak dimiliki oleh hewan lain. Hewan lain kepalanya tidak panjang seperti onta, bukan panjang kemudian bisa naik. Kemudian di antaranya misalnya ditinjau dari bentuk kukunya. Yang modelnya kurus memanjang, tapi di bawahnya tebal ya. Modelnya membuat onta mampu berjalan di padang pasir tanpa tenggelam ya, tanpa tenggelam di padang pasir, tanpa terbenam. Tanpa terbenam kakinya. Kita kalau lewati padang pasir susah, kayak kita terbenam mau diangkat lagi sulit. Onta enggak. Model kaki dia itu bisa berjalan di seperti itu. Makanya ketika Nabi berbicara tentang bentuk kukunya atau bentuk kakinya, kemudian juga masalah punuknya, ya. Ketika seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ketemu dengan barang temuan ini, barang temuan kambing, bagaimana kalau onta? Kita ketemu ada onta hilang di jalan. Apa yang kita lakukan? Kata Nabi kepada orang tersebut, malaka walaha, apa urusanmu dengan onta? Ya. Ma'aha siqa'uha, ya. Onta tersebut dia punya air minum dia bawa dan dia punya kaki yang kuat dia bawa. Ngapain kau urusin onta? Biar saja. Nanti dia tinggal cari minum sendiri, dia cari makan sendiri sampai dia ketemu dengan tuannya. Jadi kata Nabi, kalau kau ketemu onta enggak usah urus, tapi kalau kau ketemu kambing ya boleh kau ambil, ya kalau enggak akan dimakan serigala. Tapi onta dia bisa bela diri, dia bisa jaga diri, tidak ada yang mengganggunya. Kemudian dia punya persediaan air, ma'aha siqa'uha, kata Nabi dia punya persediaan air. Artinya dia bisa berjalan 2 minggu tanpa air, enggak ada masalah, dia bisa minum. Kalau onta sekali minum dia minum sangat banyak. Ya, bisa berapa ya 100 sekian liter dalam beberapa menit dia bisa minum onta. Jadi dia punya persediaan banyak dan dia bisa kalau jalan 2 minggu, ada yang bilang lebih daripada itu, tambah makan tambah minum, onta kuat. Ya, maka tidak usah urusin onta, dia akan kembali kepada tuannya sendiri ya. Kemudian di antara keistimewaan onta disebutkan bagaimana bentuk bibirnya yang tebal dan dan elastis. Disebutkan bibir onta itu kuat sehingga dia bisa makan macam-macam, bahkan dia makan duri-duri bisa dia giras, ya, bisa dia giris dengan bibirnya tersebut, kemudian dia masukkan dalam perutnya. Kemudian di antaranya bagian kakinya, bagian kulit dekat kaki tebal sehingga dia bisa menderum di padang pasir yang panas. Dia tidak kepanasan, dia punya kulit yang tebal, dia menderum, kulitnya itu tebal di bagian kaki. Sementara bagian lain ada yang mudah untuk disembelih, ada ya. Jadi Allah bikin secara seperti itu sehingga dia bentuknya seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan di padang pasir. Kemudian di antara kelebihan onta misalnya sebutkan di matanya, kelopak matanya istimewa. Bisa menghalangi dari debu. Disebutkan entah ada bagian kelopak mata onta, saya belum cek juga, tapi disebutkan onta bisa berjalan sambil menutup matanya meskipun debu-debu kena, tapi tidak masuk langsung ke dalam. Dia ada semacam selaput atau apa, wallahu a'lam bishawab, sehingga meskipun debu-debu banyak dia bisa berjalan. Ini keistimewaan onta. Mungkin kalau yang lain tidak mampu, matanya sudah kemasukan pasir atau apa, onta meskipun pasir begitu banyak dia bisa berjalan. Dia bisa berjalan dalam kondisi demikian ya. Ini di antara keistimewaan onta. Tentu masih banyak keistimewaan onta, tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Di antaranya
Para ulama menyebutkan bahwasanya onta adalah hewan yang mengingat, dia punya ingatan kuat. Onta punya ingatan yang kuat. Dia bisa saja dendam, ya. Dia bisa saja dendam, dia bisa saja membalas budi dengan penuh kebaikan, ya. Itu onta, ya. Dan banyak cita-cita seperti kasus orang meninggal gara-gara dibunuh ontanya, itu terjadi di Arab sana. Ketika dia disakiti, bisa lihat, kalau saya pernah googling, ya, orang yang dibunuh oleh ontanya, ya. Maka dia rupanya dendam kalau mungkin dia disakiti, dia tidak balas. Nanti suatu saat tuannya lagi lengah, dia bisa balas. Ya, kalau berlebihan disakiti, ya. Meskipun dia sebenarnya tunduk, cuma ketika dalam kondisi tertentu, ya, dia bisa membalas, membalas, ya. Kemudian makanya saya pernah dengar cerita ada seekor onta, entah saya lupa kejadiannya bagaimana, intinya dia dendam sama tuannya dan tuannya merasa onta ini akan balas dendam sama saya, ya. Entah dia bunuh anaknya, entah dia bunuh betinanya di depan dia, intinya dia jengkel dan kelihatan dia dendam. Si tuan pemilik onta tadi merasa ini onta bakalan dendam, ya. Maka malam hari dia letakkan tempat tidurnya, dia taruh semacam dirinya, dia selimutin agar onta menyangka dia di situ, dan benar ternyata di malam hari ontanya datang. Dan dia lihat dari jauh. Ontanya datang, ternyata ontanya kemudian naik di atas tempat tidur dia, kemudian nginjak-nginjak. Onta menyangka tuannya ada di situ. Ontanya menyangka tuannya ada di situ. Subhanallah, kalau dia di situ mungkin sudah mati, ya. Begitu onta sudah puas, kemudian dia muncul. Ontanya begitu kaget, ternyata tuannya bukan di situ, maka entah ontanya pingsan atau apa, intinya ontanya jengkel banget, ternyata tuannya masih hidup. Jadi onta dendam, ya. Tapi kalau dia baik, ya. Dia punya perangai tersendiri, ya. Kemudian di antaranya dia sangat pencemburu. Kalau dia lagi berhubungan dengan betina tidak mau dilihat. Ya, tidak mau dilihat. Kalau dia berhubungan dengan betina tidak mau dilihat, dan tidak mau betinanya digauli sama lain, jantan lain. Kalau ada betina juga sama dia bisa berkelahi. Dia bisa berkelahi. Beda dengan kalau babi betinanya digauli sama yang lain, kata dia tafadhal, silakan, ya. Kalau onta tidak, dia marah. Makanya kalau makan onta insyaallah kecemburuannya tinggi. Kalau makan babi kecemburuannya hilang. Yang terakhir kita bicara tentang kencing onta, ya. Di antara tafsiran para ulama, walahum fiha manafi'u wa masyarib, bagi mereka manfaat yang ada pada onta dan minuman. Di antaranya minuman yang bisa diambil dari onta adalah susunya dan air kencingnya. Dan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ketika ada sekelompok orang yang kemudian sakit, Rasulullah SAW memerintahkan mereka an yashrabu min albaniha wa abwaliha. Nabi menyuruh mereka untuk minum dari susu onta dan air kencing onta. Setelah mereka minum ternyata sembuh. Ini memang sampai sekarang digunakan untuk obat air kencing onta. Terakhir, saya ketemu kawan saya yang kena kanker, waktu itu kanker lambung kalau tidak salah. Sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Dia di antara sembuhnya dia minum air kencing onta. Saya tidak tahu kadarnya berapa, tapi dia minum air kencing onta sampai akhirnya dia sembuh dari kanker tersebut. Dan saya tahu 2 orang, karena dia juga kalau nggak salah temannya ada yang sembuh, maka dia pun minum air kencing onta dan sampai akhirnya sembuh dan bisa beraktivitas kerja kembali. Jadi air kencing onta adalah obat. Cuma berapa kadarnya, berapa banyaknya diminum, ini wallahu alam bisawab, ya. Kayaknya ada aturannya deh, ya. Bukan segelas penuh, ya. Mungkin seseloki, bukan tugas penuh, atau mungkin tapi dia jadi obat, ya. Bahkan sebagian digunakan untuk kepala, penyakit apa bisa dioleskan, ya. Dan kencing onta lebih mahal daripada air susu onta, ya. Saya pernah beli kencing onta mahal, segini cuma sudah 30 real. Sementara air susu onta segini cuma 5 real. Tapi saya bilang sama waktu itu orang Sudan. Saya bilang, "Ya akhi, ente kencing onta begini mahal, jual 30 real cuma sedikit. Ini susu 5 real." Kata dia, "Ya akhi, ini kencing onta susah saya dapatkan. Dia kencing jam 1 malam, saya tungguin jam 1 malam, saya nungguin dia kencing baru saya dapat." Ada juga saya ketemu Ustaz lapor ke saya waktu saya di Madinah. Saya curang, tadi saya minum kencing onta, Masya Allah kecutnya. Saya jadi ragu itu kencing onta atau kencing penggembalanya, ya. Tapi intinya kencing onta itu obat, tapi kadarnya, ya. Ya kita banyak ya hal-hal yang herbal, tibun nabawi, obat, habatus sauda, zaitun, tapi kan harus dilihat juga kadar seberapa yang kita konsumsi, ya. Karena semuanya yang berlebihan tentu tidak benar, ya. Karena memang ada tugas yang berikutnya bagi para dokter kalau bisa meneliti tentang hal-hal seperti ini, tapi
Manfaat ya manfaat, dalil banyak itu. Cuma kadarnya yang untuk penyakit ini kadarnya berapa itu perlu diteliti untuk lebih meluaskan manfaat. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada tafakkur pada ayat-ayat Allah yang lain pada kajian berikutnya insyaallah taala. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.